Oke, cek sound. Oke, betul lagi di Halo NXT Hali Movie Review. Oke, hari ini bakal review film yang jadi pembuka awal bulan Juni ini. Kita adalah film Satria Dewa Gatot Kaca. Salah satu film yang tunggu-tunggu banget ya, kehadiran film atau superhero satu ini. Apakah menarik atau bagus? Langsung kita review filmnya. Intro. Oke. Jadi Satria Dewa Gatot Kaca ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Yuda, dan ternyata dia adalah keturunan Pandawa. Jadi singkat cerita, Aswatama ini bangkit kembali untuk menguasai bumi atau menguasai dunia gitu, jangan lupa, dengan antek-antekannya itu adalah Kurawa. Nah, jadi si para Pandawa ini gimana caranya harus menghentikan para Kurawa ini sebelum jadi lebih jauh gitu tujuannya si Aswatama, untuk mungkin Aswatama. Kita mungkin sinopsis singkatnya dari film Gatot Kaca, Satria Dewa Gatot Kaca ya. Oke, jadi dari mulai Anda suka dulu aja kalian, ntar yang suka ntar aja di belakangan gitu kan ya, bisa. Jadi film Gatot Kaca ini disutradarai sama Hanung, iya Hanung ya, Bapak Hanung, Mas Hanung ya. Halo. Jadi film Gatot Kaca ini Anda suka dari setelah apa ya, ketika ada di trailer itu aneh cukup suka dengan CGI-nya yang dipakai, karena Indonesia terakhir kali yang nonton film Indonesia yang superhero ini Gundala gitu, itu tahun 2019. Terus tahun 2018 ada Wiro Sableng, aneh juga nonton juga. Jadi ketika film Gatot Kaca ini menggunakan CGI yang oke lah, menurutnya dia kostumnya gitu CGI gitu ya, jadi bantu-bantu kayak CGI gitu, tapi menurut Anda cukup bagus CGI-nya, walaupun ada beberapa aspek. Jadi ada beberapa CGI yang agak kurang, terus kadang-kadang juga bagus, terus kurang, terus gitulah, nggak konsisten. Tapi Anda suka dengan CGI-nya yang dipakai sama si Hanung ini, Bapak Hanung gitu, suka dengan CGI ini pakai. Oke, itu. Terus yang kedua, Anda suka sinematografi ini pakai. Jadi ada beberapa shot-shot yang Anda cukup suka ketika para si Yuda terus Agni sama teman-temannya ini mengumpulkan para Pandawa yang kepilih untuk menjadi para Satria Dewa. Itu cukup suka, ada shot-shotnya gitu, cukup suka lah. Terus ada angle-angle yang Anda cukup suka juga di film Satria Dewa Gatot Kaca ini. Oke. Itu terus Anda suka scoring musik. Nah, di film ini ya, salah satu aspek menurut Anda paling oke itu adalah scoring musik. Why gitu? Kenapa? Karena ada beberapa apa ya, Anda ketika ada adegan-adegan begitu, Anda cukup suka gitu dengan scoring musik yang mantap sekali gitu. Maksudnya ada scoring musik yang pas lah untuk ditaruh di mana ya, di adegan-adegan gitu kayak lagi berantem gitu. Terus scoring musik yang bisa kita memorable gitu. Maksudnya ada beberapa scoring musik yang memorable seperti yang di akhir di film tangan akhir si Yuda sama si Kurawa itu, tangan kanannya Aswatama, ini cukup suka itu. Suka dengan scoring musik ini pakai di film ini. Tentu saja kan banyak masalah plot alur cerita. Kita tokoh dulu, kita masuk ke tokoh penokohan dari film ini. Penokohan yang aneh suka di film ini adalah si Yuda itu sendiri. Kenapa? Kenapa saya suka dengan si Yuda ini? Karena kita mendapatkan apa ya, simpati gitu, simpati dari Yuda ini. Dia udah ditinggal bapaknya, ibunya gila, ibunya gila, terus dia harus banting tulang biar gimana caranya bisa bayar kontrakan. Itu cukup suka dengan beberapa aspeknya. Jadi walaupun ada beberapa karakter yang aneh nggak guna, contohnya contohnya itu teman si Agni. Teman si Agni itu nggak berguna, bukan nggak berguna, maksudnya dia tahu cuma buat jadi seperti tokoh, jadi tokoh untuk lucu, komedian, tapi nggak di situ kambing. Lu nggak ada peran sama sekali. Jadi iya gitulah, nggak ada peran sama sekali di film ini si teman si Agni ini, cuma buat ngelawak doang.
nggak ada kontribusi untuk ke ceritanya gitu. Saya suka dengan ini kan dia ngambil kotanya kota fiksi ya, itu adalah Hastinapura. Dia beberapa aspek, jadi dia benar-benar diniatkan gitu dengan bis yang berbase-nya tuh bisa beda dengan bis-bis yang ada di sekarang gitu. Bisa dia kayak pakai properti khusus gitu. Maksudnya karena juga jadi niat ketika dia membuat kota si Hastinapura ini cukup baik. Walaupun ada beberapa aspek ya, tadi ada yang bahas di kelemahan film ini ya. Itu itu karena suka dengan dia memakai properti atau aset-aset yang digunakan untuk bikin si kota Hastinapura ini megah gitu, dengan dia berbeda. Bis kita sama bis di Hastinapura itu berbeda gitu. Itu oke. Alur cerita ya, alur cerita yang suka. Kenapa ya, mungkin beberapa orang ada yang nggak suka, apa ya, cukup suka lah dengan alur ceritanya. Dikit ya, alur ceritanya cukup suka. Tapi gini ya kita masuk kelemahannya ya. Jadi kelemahan di film ini adalah, ya tahu ini film butuh dananya besar, bisa 1 M. Tapi lu jangan maksain produk yang jadi endorse lu itu masuk ke film dengan paksa gitu. Jangan, maksudnya tiba-tiba nih ada satu adegan nih ya, adegan si Agninya nih sama si Yudanya habis diserang sama Kurawa, pasukan Kurawa. Dia tolong sama si abangnya si JG dan lupa nama siapa itu. Pokoknya dia bakal jadi ajudan di kedepannya. Ditolong, dikasih minum apa? Bebrand. Nah, minum ini Bebrand kan biasanya. Ya tahu ini film butuh dana, tapi jangan lu taruh dekat begitu saja gitu. Jangan maksa banget. Terus ada adegan ketika si Yuda ini kan udah bikin apa ya? Dia udah mau jadi transform jadi si Getsukato fiksi ini loh. Bukan betul apa ya, cuman setengah tangan doang gitu. Dia sakit kan, demam, dikasih apa? Cap kaki tiga badak kambing. Oke, tahu itu film butuh dana, tapi jangan gitu juga. Lu kasih tis aja, lu taruh tapi jangan menonjol gitu. Ya tahu ini film butuh dana, tapi nggak gitu juga. Ada satu lagi. Ini film ya, jadi ada kayak kalau nonton iklan, tahu gak? Iklan di sinetron SCTI, Indosiar gitu, SCTV kan. Ada satu adegan beda cerita. Jadi dia ngepromosiin atau nge-endorsein toko online yang warna hijau itu, beda scene, atau dia bikin beda scene gitu. Jadi pas anda nonton kan kaget, loh kenapa ada karakter baru gitu. Berarti ternyata iklan gitu. Ada pokoknya di pertengahan film gua nggak salah anda lupa itu iklannya itu. Ya Allah tuh ganggu banget, kita udah lagi seru-serunya gitu dengan Yuda ini merubuhkan apa ya, Yuda ini mencari siapa dalang dari semua ini gitu kan, dari pembunuhan itu. Tapi ya tiba-tiba ada iklan di pertengahan kan ya, udah kayak kalian nonton SCTI Ikatan Cinta, tiba-tiba ada iklan itu kayak gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Walaupun anda suka dengan jalan ceritanya simple, tapi agak dibikin ribet. Padahal film itu simple tapi agak dibikin ribet, tapi anda cukup suka lah. Ada karakter nih. Kan ini kita dikasih lihat pendekatan antara si ibunya si Yuda terus sama bapaknya si Yuda ini, atau ayahnya si Yuda ini. Kita nggak dikasih apa ya, jadi ketika karakter ini mati, ini kesusahan, kita nggak ada simpatinya gitu. Maksudnya kurang digali tentang kedekatan si ibunya sama si Yuda ini, menurut aneh ya. Terus ada adegan pas di akhir tuh ada kematian gitu, ada 2 adegan kematian gitu, dan di situ padahal karakter itu udah mati, terus karakter itu lagi mati, kita nggak dikasih napas dulu gitu. Biasanya ini karakter itu udah mati nih, terus karakter protagonis mati lagi, kita nggak dapet gitu. Jadi dikasih jenjang lah ya, tahu kalau nggak dikasih jenjang, dia dijadiin salah satu tokoh yang kayak Nick Fury gitu aja, yang ngebentuk si Mahabharata gitu kan, Satya Dewa gitu. Itu bagus. Karakter dimatiin tiba-tiba kan di akhir itu ketusuk, terus
ketusuk lagi karakter baru, karakter satu lagi kan, jadi kita nggak dapet gitu, nggak dapet tentang kedekatannya juga nggak dapet bapaknya sama si Yudanya kan gitu. Saya ya itulah ya kan ya, nggak apa-apa lah ya, ini film pertama ya, tapi tolong jangan di film yang lain Arjuna dan teman-temannya jangan dibuat seperti itu. Terus yang kedua, ini film tuh aneh suka ton filmnya, tapi ini kayak film Marvel lah, jadi ada adegan-adegan yang ya gitulah, ada lawak-lawakan yang kurang pas ditaruh situ kan ya, kan ribet kan Pak. Ada adegan lawak-lawakan yang apa namanya ya, jangan taruh situ dulu lah, jangan lawak-lawakan dulu lah, itu kayak bener-bener film Marvel tapi dengan khas Indonesia kan gitu. Terus karakter lagi nih, ada karakter pendekatan si karakternya si ada tokoh bernama Erlangga. Ini spoiler aja nih, Erlangga ini dia akan dia yang ngebuah apa, dia yang bikin project Satria Dewa. Ternyata dia temannya si yang menjadi Arjuna, itu nggak dikasih lihat scene. Oke, terus kita nggak dapat pendekatannya si apa ya, kenapa si Yuda kenapa si Erlangga ini pengen banget bikin project Satria Dewa, kenapa terus tiba dibunuh si Erlangga ini, itu nggak dapet sih, kasih senyuman dikit gitu kan ya. Ya itu karakter. Terus ada produk endorse yang kurang tepat di situ. Terus adegan-adegan yang kematian kita kurang dapet gitu, saya bisa dapet loh tapi ya udah gitu. Ini film si kan dia punya kostum ya, Anda suka nih kostumnya, kostum Gatot Kacanya suka, kostum Gatot Kacanya suka, tapi tolong ketika di trailer, kalian nonton trailer Gatot Kaca itu CGI semuanya ada di film. Maksudnya kita nggak dikasih lihat, kirain kan ketika di candi-candi gitu kan si Yudanya mukul pusakanya tang, kira dia bakal jadi gundala mulu, jadi Gatot Kaca kan, ternyata tidak gitu di akhir. Jadi kita nggak dapet apa ya, scene yang epic gitu, walaupun scene berantemnya cukup epic ya, karena dibantu dengan scoring musik itu, tapi kita nggak dikasih apa ya, lebih lama gitu kita ngeliat si kostumnya si Gatot Kaca yang keren itu, walaupun kita nih kayak harusnya tuh ada pakemnya gitu ya kan. Ini udah nonton film Wiro Sableng, itu makanya kurang. Gundala udah lumayan, tapi itu belum jadi pakemnya jadi film superhero Indonesia. Gatot Kaca ini aneh udah berharap lah, oke ini semoga ini film bisa jadi pakem film Indonesia. Kalau misalnya kita lihat pakemnya dari Marvel DC, nggak apple to apple gitu, kayak apel sama pisang gitu kan ya. Jadi kita ngebandinginnya pun susah gitu tentang pakemnya superhero Indonesia itu harus seperti apa. Itulah. Untuk plot aneh cukup suka, kenapa? Karena dia menjelaskan pelan-pelan, walaupun aneh memperkenalkan para Mahabharata ke zaman sekarang itu cukup baik lah, dijelaskan pelan-pelan, walaupun dia nggak tahu Aswatama gitu. Itulah. Itu kekurangannya dan kelebihan dari film ini. Film Gatot Kaca. Apakah worth it untuk ditonton? Ya tonton lah, sebagai kalian pendukung apa ya, kita jadi hiburan cukup oke lah, untuk film hiburan cukup oke si Satria Dewa Gatot Kaca ini, untuk mengisi kekosongan hidup kalian kan ya. Jadi ketika kalian udah bosen gitu, misalkan udah selesai PAT gitu kan ya, kalian nonton ini cukup enjoy lah buat film ini. Dari produk statementnya atau produk iklannya nggak banget. Semoga film kedepannya nggak seperti ini ya. Jadi tolong perbaiki untuk film kedepannya untuk si Arjuna dan teman-temannya. Dan cukup berharap Bumi Langit, Satria Dewa ini itu sama Wiro Sableng kedepannya. Cukup berharap nih film semoga ada pakemnya, jadi kita bisa ada pembandingan untuk superhero Indonesia. Itulah ya untuk skor akhir dari video atau film Satria Dewa Gatot Kaca ini, hanya kasih 7/10 buat film Gatot Kaca ini. Itu udah lumayan loh itu film loh ya. Ini udah lumayan loh. Hanya kasih rating seperti itu. Tapi menurut pribadi pendapat Anda sendiri begitu.
Buat kalian gimana yang udah nonton, tulis komentar kalian di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian suka superhero Indonesia dan kalian mau nonton Gatot Kaca cukup enjoyable, silahkan tonton di bioskop. Kalau masih ada di bioskop kalian tonton, cepat-cepat tonton ya. Kan ya, Satria Dewa Gatot Kaca ini kita mendukung produk-produk Indonesia kan ya. Oke, sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Oke, sampai jumpa di episode video berikutnya. Ciao, bye bye.